Ayat yang kita pernah baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan 17. Ini adalah sejarah awal turunnya Roh Kudus. Sejarah awal turunnya Roh Kudus, dan Bapak, Ibu, dan Saudara harus tahu bagaimana awal mulanya dan bagaimana yang diharapkan dari kedatangan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, seorang penolong, yaitu Roh Kudus, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Ide awalnya begitu. Ide awalnya begitu. Supaya Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Saudara tidak bisa katakan, aduh Roh Kudus sudah tidak ada bersama dengan saya perlu mencari kebaktian pencurahan Roh Kudus. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Aduh Roh Kudus sudah tidak lagi berasa dalam kehidupan saya mencari seorang hamba Tuhan yang piawai atau yang kuat pengurapannya supaya dia mengurapi saya. Saudaraku, tidak bisa begitu. Para hamba Tuhan itu mungkin akan menolong saudara, membangkitkan momentum itu, mengingatkan saudara, memberikan satu pernyataan roh untuk menolong saudara dan saya. Tetapi sejatinya adalah dikatakan Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ketika saudara dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak hari itu sampai selama-lamanya, itu Roh Kudus tidak beranjak dari hidup saudara. Pak, bagaimana dengan kebaktian kita menanti-nantikan Roh Kudus itu untuk mengingatkan saudara, itu untuk menolong saudara dan saya. Bagaimana dengan doa pengurapan itu untuk menolong saudara dan saya. Tapi bukan berarti ketika saudara tidak ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, itu Roh Kudus sudah pergi. Saudaraku, kita tidak bisa lalu, tapi Pak, perasaan saya mengatakan kita tidak menyandarkan iman kita kepada perasaan, kita menyandarkan iman kita kepada firman. Kalau kita bicara perasaan, setiap kita punya perasaan yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai pengalaman, setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai kesaksian, setiap kita punya kesaksian yang berbeda. Yang sama dan kekal adalah firman. Alkitab mengatakan bahwa Dia menyertai saudara dan saya. Roh Kudus menyertai saudara dan saya selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara dan saya kenal. Saya pernah tekankan, saudara dan saya kenal. Setiap kali Dia berbicara kepada saudara, tapi mungkin saya dan saudara mengabaikannya dan kita pikir kita tidak kenal. Dia berbicara, Dia mengulik hati saudara. Dia memberikan pengertian, Dia memberikan hikmat, Dia memberikan pewahyuan, Dia memberikan dorongan, ayo berdoa, ayo baca firman, ayo lakukan ini. Saudara pikir saudara tidak kenal, saudara kenal, hanya saya dan saudara mengabaikannya dan kita pikir kita tidak kenal. Padahal kita kenal itu hanya karena kita terus mengabaikannya, lalu kita pikir lama-lama kita tidak kenal. Saudara mengerti? Sebetulnya saudara kenal Dia. Sebetulnya saudara mendengar akan suaranya. Sebetulnya saudara merasakan akan pimpinannya dalam hati saudara. Cuma saudara pikir ini siapa? Saya tidak kenal Dia, padahal kita kenal Dia. Itulah Roh Kudus. Lalu setiap kali Dia mencoba berbicara kepada kita, kita katakan ini siapa? Aku tidak kenal, aku tidak kenal, aku tidak kenal. Dan lama-lama kita tidak mengenal yang kita kenal, yaitu Roh Kudus. Saudara pernah ketemu dengan orang, lalu orang itu tersenyum.
Selamat siang Pak. Sopo ya? Lu saudara kenal enggak? Orang itu kenal dengan saudara, saudara kenal. Tapi saudara tidak mengenalnya. Karena mungkin lama tidak berjumpa. Selamat siang Pak. Bapak lupa sama saya ya? Hampir lupa. Saudara kenal, tapi saudara tidak ingat. Dalam banyak hal, Roh Kudus seperti itu.